Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema pentingnya menjaga amanah ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar. Kita pahami dengan pemahaman yang benar dan kita sampaikan dengan benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, dikurangi, atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah, khianat pada ilmu, dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Minggu ini kita disuguhi berita tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh sebuah toko online dengan diiming-imingi diskon sampai dengan 90%. Korbannya mencapai ratusan orang. Kerugian ditaksir tidak kurang dari 17 miliar. Inilah contoh khianat pada harta. Tidak memperlakukan harta dengan amanah, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Khianat dalam masalah ilmu, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi kerugian diakibatkan hanya bendawi dan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang berbahagia. Seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang banyak. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan, bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu dalam firman-Nya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maknanya, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu pada saat tidak mengetahui satu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika, beliau didatangi seseorang yang membawa daftar 48 pertanyaan
Imam Malik hanya menjawab 6. Dan selebihnya beliau mengatakan, saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, beliau menjawab 16. Dan 32 pertanyaan sisanya, beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan, saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik adalah pendiri madhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imam Daril Hijrah, puncak pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar sekali berimam Syafi'i, di samping itu dari madrasahnya lahir pula para wali besar sekali berimam Zunnun al-Misri, Sauban bin Ibrahim, yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu didengungkan dan digaungkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Mahma tasawwarta bibalika fallahu la yushbihu dzalik. Apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Jika ulama setingkat Imam Malik saja sama sekali tidak merasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu, kenapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu? Sok tahu, terutama dalam masalah agama, hanya memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat, langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi menegaskan, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Rawahu Ibnu Asakir. Maknanya, barang siapa berfatwa bicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknati oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah karena malu dengan gengsi kepada sesama makhluk, lalu kita tidak malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rezeki dan menunda ajal kita. Sebaliknya, jatuhnya harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dijatah oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak akan bisa dipercepat atau ditunda barang sesaat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.